Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, dalam video kali ini saya akan membahas singkat permasalahan apakah Asy'ariyah itu bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Referensi kali ini saya nukil dari tulisan Ustadz Armin Halim Naro di majalah Al-Furqan. Nah, sahabat muslim, Asy'ariyah yang juga dikenal dengan Asy'ariyah adalah penisbatan sebuah pemahaman dalam akidah kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase kedua kehidupannya, yaitu ketika menganut pemahaman kullabiyah. Karena pada fase terakhir dalam hidupnya, beliau kembali kepada ajaran salaf. 3 fase tersebut adalah fase pemahaman Mu'tazilah yang pertama, karena kebetulan gurunya dalam pemahaman ini adalah bapak tirinya sendiri yang bernama Abu Ali Al-Jubai. Hal ini berlangsung hingga beliau berusia 40 tahun. Fase berikutnya adalah fase kullabiyah yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Abdullah bin Sa'id bin Kulab Al-Qattan. Dan pemahaman inilah yang menjadi tonggak ajaran dan pokok pemahaman mereka dalam mazhab. Dan pemahaman ini dituangkan oleh beliau dalam kitab Al-Luma' fi Rad ala Ahli Zaygi wal Bid'ah. Fase berikutnya adalah fase pemahaman salaf atau Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, pemahaman yang mana beliau wafat dengannya, beliau tuangkan dalam karangan beliau, yaitu Al-Ibana, Risalah Ahli As-Sagar, dan Maqalat Islamiyin. Nah, sahabat muslim, sedangkan istilah Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai 2 kata, yaitu sunnah dan jamaah. Sunnah secara bahasa adalah jalan atau gaya hidup. Sebagian mengaitkannya juga dengan kebaikan, dan secara istilah adalah jalan hidup Rasulullah yang diterangkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya, serta jalan para sahabat yang telah mereka sepakati. Sedangkan jamaah secara bahasa artinya mengumpulkan atau perkumpulan. Sedangkan secara istilah itu tidak lepas dari 6 makna, yaitu sawadul a'zam atau kelompok mayoritas, dan makna ini juga tidak lepas dari kelemahan. Berikutnya adalah kumpulan ulama mujtahid, para sahabat juga kemudian secara khusus, kemudian umat Islam jika sepakat dalam sebuah perkara, kemudian umat Islam jika bersatu dalam sebuah kepemimpinan, kemudian kelompok yang benar. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah secara singkat adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan mengikuti jamaah sahabat Rasulullah dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Asy'ariyah sepakat dalam definisi Ahlus Sunnah seperti ini. Dalam kitab mereka Jawahara At-Tauhid dikatakan, kullul khairi ittiba'u man salafa wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalafa. Seluruh kebaikan dengan mengikuti salaf dan semua keburukan pada bid'ah orang khalaf. Nah, sahabat muslim, benarkah dakwaan Asy'ariyah bahwa pemahaman mereka adalah pemahaman para sahabat dan akidah mereka adalah akidah imam yang 4? Secara garis besar ditemukan 14 pokok pemahaman Asy'ariyah yang bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah. Di antaranya yaitu masdar talaqi, sifat wujud Allah, tauhid, iman, Al-Quran, qadar, sebab dan musabab, kenabian, tahsin dan takbih, takwil, hikmah, sam'iyat, takfir, dan asma dan sifat. Dan kita hanya kali ini akan menjelaskan 4 poin saja sebagai contoh dengan singkat dan penjelasan yang singkat saja. Siapa yang ingin mendalaminya lebih dalam, silahkan membaca kitab-kitab bantahan ulama salaf terhadap Asy'ariyah, terutama kitab-kitab Syekhul Islam dan murid beliau Ibnul Qayyim. Mari kita uraikan. Yang pertama, masdar talaqi atau sumber dasar pengambilan. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwa masdar talaqi Ahlus Sunnah adalah Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas. Berbeda dengan Asy'ariyah, sumber pengambilan mereka adalah akal. Hal ini diperkuat oleh pendapat para tokoh mazhab seperti Al-Juwaini, Ar-Razi, Al-Ghazali, Al-Amidi, dan seluruh ulama mereka yang mengatakan jika akal dan nas saling bertentangan, maka yang menang adalah akal. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa mengambil zahir kitab dan sunnah termasuk dari pokok paham kekufuran. Yang kedua, bahwa nas-nas dalam kitab dan sunnah itu bersifat dhanniyah dhalalah dan tidak mutlak benar artinya, dengan tidak memberikan keyakinan pula. Yang qat'i atau pasti adalah akal. Yang ketiga, mereka memandang bahwa hadis tidak dapat dijadikan pegangan dalam akidah. Jika terjadi pertentangan dengan akal, yang mutawatir harus ditakwil, sedangkan yang ahad tidak perlu digubris. Sampai-sampai imam mereka Ar-Razi menyebutkan bahwa semua riwayat hadis dari para sahabat adalah dhanniyah atau mungkin salah, dan tidak beda dalam hal kejujuran mereka maupun dalam hal hafalan mereka. Dan juga mereka mengatakan bahwa dalam kitab Sahihain ada hadis-hadis yang dipalsukan oleh orang-orang zindik. Yang keempat, kitab-kitab akidah mereka senantiasa mereka penuhi dengan perkataan para filosof atau orang-orang bijak atau yang lainnya. Bersama dengan itu, kitab-kitab akidah tersebut kosong dari ayat-ayat Allah, apalagi sabda Rasulullah SAW. Yang kelima,
sumber pengambilan kalangan tasawuf Asy'ariyah seperti Al-Ghazali dan Hami lebih mendahulukan kasyaf atau dibukanya tabir alam khayal dan zauq atau rasa jiwa serta ta'wil nas. Bahkan mereka mensahihkan dan melemahkan hadis menurut zauq dan kasyaf tersebut. Dan mereka menyebutnya ilmu laduni. Perbedaan berikutnya, wujud Allah. Menurut salaf, keberadaan Allah merupakan hal yang fitri. Dalil tentang hal itu telah terpatri pada alam, jiwa, dan wahyu. Pada setiap sesuatu ada bukti tentang wujud Allah. Sedangkan Asy'ariyah hanya mempunyai satu-satunya alasan tentang wujud Allah, yaitu huduts atau baru dan qidam atau terdahulu. Menurut mereka, bukti bahwa Allah itu wujud adalah bahwa semua makhluk bersifat baru dan setiap yang baru mesti ada yang terdahulu. Kekhususan zat yang terdahulu adalah bahwa semua sifat-sifatnya tidak boleh sama baik lafaz maupun makna dengan sifat makhluk. Makanya Allah menurut mereka bukanlah jauhar atau badan halus, tidak juga jism atau badan kasar, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai tempat, dan seterusnya dari istilah-istilah bid'ah yang tidak pernah Allah sifati dirinya dengan penamaan tersebut. Akan tetapi pemahaman mereka hanya sebagai bentuk taklid terhadap guru-guru mereka dari kalangan filosof dan ahli kalam. Untuk memastikannya, silahkan lihat permulaan semua kitab akidah mereka. Sedangkan menurut salaf, sifat Allah ialah apa yang dia tetapkan dalam syariatnya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya tanpa tamsil, tasbih, dan takyif. Perbedaan berikutnya adalah tauhid. Tauhid menurut Ahlus Sunnah terbagi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Sedangkan menurut Asy'ariyah, tauhid adalah menafikan sekutu atau bilangan, serta menafikan bagian dan susunan. Dari makna ini mereka menafsirkan kata ilah dengan al-khaliq atau pencipta, atau zat yang mampu berbuat. Dan mereka pun mengingkari sebagian sifat seperti wajah, tangan, mata, karena menurut mereka hal itu menunjukkan susunan dan bagian. Padahal arti yang benar dalam kalimat tauhid tersebut adalah tiada zat yang berhak diibadahi selain Allah, dan arti ini mencakup 2 tauhid, yaitu rububiyah dan uluhiyah. Sedangkan tafsiran Asy'ariyah yang mengartikan tidak ada zat yang mencipta melainkan Allah, baru sebatas pengakuan tauhid rububiyahnya dan belum masuk tauhid uluhiyahnya. Tafsiran Asy'ariyah telah diakui juga oleh musyrik Quraisy, tapi tidak membuat mereka bisa menjadi muslim. Sedangkan tauhid hakiki yang menjadi lawan dari syirik, maka sama sekali tidak ada dalam kitab akidah mereka. Tidak diketahui di mana mereka letakkan pembahasan tersebut. Apakah di pembahasan di furu', dan jelas ini tidak akan ada, ataukah mereka meninggalkannya. Dan ini yang bisa dipastikan justru. Menurut salaf, yang wajib diketahui pertama kali adalah tauhid. Sedangkan Asy'ariyah menyatakan bahwa kewajiban pertama adalah nazar, meneliti, dan menganalisa dengan akal. Mereka mengingkari makrifat kepada Allah dengan fitrah. Mereka berkata, barang siapa beriman kepada Allah melalui jalan selain jalan analisa, maka dia taklid dan telah berbuat maksiat, bahkan telah jatuh kafir. Poin inilah yang dibantah oleh Ibnu Hajar karena konsekuensi dari ungkapan tersebut ialah pengkafiran semua orang awam, bahkan semua sahabat Rasulullah, karena mereka semua mendapatkan iman bukan dengan jalan analisa. Perbedaan berikutnya adalah tentang iman. Iman menurut Ahlus Sunnah adalah pengakuan hati, ucapan, lisan, dan perbuatan anggota badan. Bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Sedangkan menurut Asy'ariyah cukup dengan pembenaran hati, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan ini menyerupai ucapan Murji'ah, Jahmiyah, sebagaimana yang disebut pada semua pembahasan akidah mereka. Nah sahabat muslim, setelah penjelasan yang singkat ini, apa yang tersisa bagi Asy'ariyah dalam penisbatan mereka kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena dalam semua bab akidah, Asy'ariyah selalu memposisikan dirinya sebagai oposisi Ahlus Sunnah, sebagai bentuk pembelaan mereka terhadap filsafat dan ilmu kalam. Persamaan Ahlus Sunnah terhadap mazhab Asy'ariyah yaitu pada pembahasan tentang para sahabat dan pembahasan imamah atau kepemimpinan. Inilah satu-satunya bab yang Asy'ariyah sepakat dengan Ahlus Sunnah. Ulama Ahlus Sunnah mengakui juga bahwa mazhab Asy'ariyah adalah kelompok yang terdekat kepada Ahlus Sunnah dari kelompok-kelompok yang binasa lainnya. Lalu apa pendapat ulama Islam dari kalangan mazhab yang 4 tentang Asy'ariyah? Kita bahas. Yang pertama, ulama Malikiyah diriwayatkan dari Ibnu Abdul Bar al-Maliki yang bergelar Hafiz Maghrib. Dari faqih Malikiyah, Ibnu Khuwaiz Mindas dengan sanadnya bahwa beliau berkata dalam bab syahadat, ketika menjelaskan perkataan Imam Malik, dia mengatakan tidak boleh persaksian ahlul bid'ah dan hawa. Ahlul hawa menurut Malik dan seluruh penganutnya ialah ahlul kalam.
maka setiap ahli kalam adalah ahlul ahwa dan bid'ah. Dan baik dia bermazhabkan Asy'ariyah maupun bukan, tidak diterima persaksiannya dalam Islam selama-lamanya, diboikot dan dihukum atas perlakuan bid'ahnya. Jika masih berlanjut, diminta bertobat, kalau tidak maka dibunuh. Yang kedua adalah ulama Syafi'iyah. Berkata Imam Abul Abbas bin Juraij yang bergelar Syafi'i kedua, beliau ada di masa Al-Asy'ari, dia mengatakan kami tidak setuju dengan takwil Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, Mulhidah, Mujassimah, Musyabbihah, Karamiyah, Muqayyifah. Akan tetapi kami menerimanya tanpa takwil dan beriman dengannya tanpa tamsil. Dan berkata Imam Abul Hasan Al-Karji dari ulama Syafi'iyah pada abad kelima, para ulama Syafi'iyah selalu tidak mau jika dinisbatkan kepada Asy'ariyah katanya. Bahkan mereka berlepas diri dari semua pemahaman mazhab Asy'ari, melarang pengikut dan para sahabat mereka mendekat kepada mazhab tersebut. Sesuai dengan berita yang aku terima dari beberapa ulama katanya dan para imam. Kemudian beliau mencoba mencontohkan seperti Syekh Syafi'iyah pada masanya, Imam Abu Hamid Al-Isfirayini yang bergelar Syafi'i ketiga. Kemudian dia mengatakan sudah dimaklumi bersama tegasnya Syekh Al-Isfirayini terhadap ahli kalam, sehingga beliau memilah antara usul fikih Syafi'i dengan usul Asy'ari. Sikap yang sama diperlihatkan pula oleh Abu Ishaq Al-Shirazi dalam kedua kitab beliau Al-Luma' dan At-Tabsirah. Sampai-sampai jika ada persamaan antara perkataan Asy'ari dengan perkataan ulama Syafi'iyah, beliau tetap bedakan dan berkata, perkataan ini adalah pendapat para sahabat kami dan dengannya berpendapatlah dengan Asy'ariyah. Beliau tidak pernah menggolongkan Asy'ariyah ke dalam pengikut Syafi'i. Hal itu dikarenakan benci kepada usul fikih mereka. Bagaimana pula sikap mereka terhadap ajaran mereka. Yang ketiga, ulama Hanafiyah. Sebagaimana diketahui bahwa penulis kitab Tahawiyah, Imam Tahawi, dan pensyarahnya yaitu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, keduanya penganut mazhab Hanafi. Apalagi Imam Tahawi semasa pula dengan Al-Asy'ari. Beliau menulis kitab tersebut untuk menerangkan akidah Imam Abu Hanifah. Mereka menukilkan dari Imam Abu Hanifah bahwa beliau tegas-tegas menyatakan bahwa seseorang yang berkata Allah tidak di atas aras atau mengambil sikap diam tentang itu maka dia kafir. Lantaran itulah Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, telah mengkafirkan Bishr al-Mirish, tokoh ajaran Mu'tazilah. Sebagaimana pula diketahui pula, Asy'ariyah mengingkari bahwa Allah di atas arsy dan bahwasanya pokok pemahaman Asy'ariyah diambil dari Bishr al-Mirish. Berikutnya adalah ulama Hanabilah. Tidak ada yang tidak mengetahui sikap ulama Hanabilah terhadap mazhab Asy'ariyah semenjak Imam Ahmad membid'ahkan Ibnu Kullab sebagai pendiri yang sebenarnya mazhab Asy'ariyah. Semenjak itu pula antara Hanabilah dengan mazhab Asy'ariyah selalu dalam peperangan yang berkepanjangan. Demikianlah nukilan singkat pendapat ulama 4 mazhab terhadap Asy'ariyah. Terlebih lagi jika diperdengarkan nukilan dari ulama jar wa ta'dil dari kalangan ulama hadis tentang mazhab Asy'ariyah, tentu akan lebih keras, lebih tegas lagi. Sebagaimana diketahui, mazhab Asy'ariyah secara umum menolak hadis ahad dan hadis di sahihain. Kata mereka, sebagiannya dipalsukan katanya oleh orang-orang zindik dan seterusnya. Dari bencana pemahaman rusak mereka, padahal ada sebuah kenyataan sehingga yang memungkirinya itu sama artinya dia memungkiri adanya matahari di siang bolong. Yaitu apa? Pengakuan kembalinya kebingungan dan tobatnya ulama-ulama besar Asy'ariyah dari pemahaman dan akidah yang selama ini mereka bela. Di antara mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai pendiri mazhab, Al-Juwaini, ada juga Al-Ghazali, Asy-Syihristani, dan Fakhrur Razi. Jika mereka memang berada di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dari apakah mereka bertobat? Dan dari akidah manakah mereka kembali? Kesimpulan klaim Asy'ariyah bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah merupakan klaim tanpa bukti, walaupun bukan berarti mereka telah keluar dari Islam. Demikianlah sahabat muslim, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.